Teman-teman, selamat malam. Kita bersyukur boleh kembali bersama dalam PA kita dan melanjutkan ya Matius 2 ya. Jadi ini bagian yang paling sering kita dengar kalau menjelang Natal ya. Kita baca sedikit Matius 2 ini tidak terlalu panjang. Eh, Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, pertama-tama tentu kita bertanya ya, siapa sih orang Majus? Dan mengapa? Mengapa Matius ini diinspirasikan oleh Roh Kudus mencatat peristiwa yang nggak ada di Injil-Injil lainnya, ya? Apa pentingnya begitu ya? Peristiwa ini dicatat di dalam Injil Matius, khususnya Matius 2. Yang pertama kita melihat identitas ya orang Majus. Orang Majus itu originnya itu golongan imam ya, jadi kaum agama di kerajaan Media Persia. Kita tahu Media Persia yang menaklukkan Babilonia, ya. Eh, Asalnya dari Persia atau Iran sekarang asalnya. Tetapi kemudian memang golongan imam ini karena sifatnya agamawi, religious, dikasosiasikan dengan ahli sihir, begitu ya. Mereka bisa meramal dan mereka dianggap punya kekuatan sihir. Sihir bukan pengertian sihir seperti membunuh orang begitu, tapi mereka punya kekuatan supranatural begitu loh ya. Dan tentu mereka bisa meramal nasib manusia katanya dengan membaca bintang-bintang atau yang kita sebut dengan astrologi begitu ya. Mereka kaum astrologis. Dan kenapa beberapa penafsir mengatakan meskipun asalnya dari Iran, tetapi yang datang ke tempat Yesus di Bethlehem ini dari Irak, Babylon ya. Kenapa saudara sekalian? Karena memang media Persia kan menaklukkan Babylon seperti saya katakan tadi. Dan mereka setelah menaklukkan kan beberapa di sana ya. Dan setelah mereka menaklukkan, mereka juga berkontak atau berkenalan dengan Yudaisme. Dan mereka tertarik di situ ya. Jadi pertanyaan kita, dari mana orang Majus bisa tahu sedikit banyak begitu tentang Mesias, tentang agama Yudaisme, Perjanjian Lama? Dengar dari mana? Titik temunya, lokasinya adalah di Babylon ya, karena sekali lagi kita tahu bahwa media Persia menaklukkan kerajaan atau kekaisaran Babilonia. Sementara Babylon sendiri, Bapak Ibu, adalah sudah sangat terkenal menjadi tempat penelitian bintang, astronomi. Ya. Astronomi orang Kristen boleh, astrologi tidak boleh. Karena astrologi itu zodiak, ya. Zodiak, ramal-meramal, bintang apa, zodiak apa, nanti nasib kamu minggu ini gimana. Itu orang Kristen nggak boleh. Ya, tetapi astronomi boleh. Dan Babilonia sudah menjadi salah satu pusat ilmu astronomi. Selain tentunya pada zaman itu tidak bisa dipisahkan ya, sains dari agama, begitu kan. Mereka juga menyangkut dengan nasib-nasib manusia, begitu loh. Nah, tetapi saudara sekalian, eh, kenapa penting dicatat sejarah ini? Orang Majus datang dari timur. Mengapa? Ya, yang pertama kita lihat kedatangan mereka mewakili bangsa non-Yahudi. Jadi dari timur, ya dikatakan datanglah eh, orang-orang Majus dari timur. Ini kan non-Yahudi. Berarti mewakili Gentiles, mewakili bangsa-bangsa lain, ya. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Yesus yang lahir masih kecil itu diterima dan diakui dunia internasional. Jadi Yesus bukan sekedar juru selamat orang Yahudi meskipun misi utama dia kepada Israel dan orang Yahudi. Tapi Yesus adalah juru selamat seluruh dunia. Dan sejak kelahirannya sudah diakui oleh dunia internasional yang diwakili oleh orang Majus. Sekaligus menunjukkan ironis. Kenapa? Orang dari jauh datang mengakui menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Bangsa pilihan Tuhan sendiri menolaknya. Ya, yang jauh bisa lihat, yang dekat tidak kelihatan. Yang jauh cari, menemukan, menyembah, yang dekat acu tak acu, bahkan melawan. Ya, ini ironisnya. Tetapi tidak dapat disangkali bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas dunia ini. Apa yang mau dikatakan oleh
Peristiwa ini, saudara sekalian, melalui pencarian orang Majus ini, bahwa rencana Allah tetap berjalan di tengah ironi kehidupan. Saudara, dalam hidup ini banyak hal tidak fair, ya. Kita melihat banyak hal tidak fair. Ada orang bekerja keras, begitu-begitu aja hidupnya. Ada orang malas-malesan, menipu sana sini, hidupnya lebih gampang, ya. Hidup ini penuh dengan ironi, saudara sekalian, ya. Dan juga banyak hal yang dikatakan hidup ini penuh ketidakadilan. Tetapi satu hal kita pelajari, bahwa rencana Tuhan itu tetap berjalan. Meskipun kita menemukan ada banyak ketidakadilan dalam dunia ini, bahkan mungkin di dalam hidup kita yang kita alami. Satu hal yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, rencana Allah tetap berjalan. Jadi itu sebabnya kita harus terus memandang kepada Tuhan, iman kita menengadah kepada Dia, dan kita tidak dibuat menjadi mundur dan down hanya karena unfairness dan ketidakadilan yang ada di sekitar kita. Ya, ini yang kita lihat dan kita pelajari, saudara sekalian. Dan saat itu kita baca tadi, mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya timur, kami datang untuk menyembah dia. Saudara sekalian, gelar raja ini menarik, ya, karena ayat kedua dikatakan, di manakah dia raja orang Yahudi. Tapi di ayat 3 Matius menulis, ketika Raja Herodes. Jadi kita punya dua raja dalam dua ayat. Dan dua raja ini sangat berbeda, ya, satu terang, satu gelap. Ya, memang yang disebut raja pada waktu itu adalah Herodes, ya. Namun kemudian arahnya berubah menuju Yesus sebagai raja sejati. Nah, saudara sekalian, apa itu kelahiran Yesus dalam konteks ini, ya? Kelahiran Yesus kenapa disebut raja? Karena ini adalah penggenapan janji Allah untuk kelahiran Mesias. Dia disebut anak Daud. Lokasinya di Bethlehem, kota Daud. Daud adalah raja. Anak Daud juga raja. Tapi anak Daud bukan Salomo, karena anak Daud Salomo sudah mati dan kerajaan terpecah. Dan Tuhan sudah berjanji, tahtamu selamanya kepada Daud, ya. Tahtamu selamanya. Gimana selamanya? Salomo sudah mati, kerajaan terpecah, pasti ada seorang future king yang Tuhan janjikan, yang menggenapi janji Tuhan pada Daud. Dan siapa raja itu? Matius menjelaskan kepada kita, Yesus. Dia lahirnya di kota Daud, ya. Mesias disebut anak Daud, ya, dan dia diakui oleh bangsa-bangsa lain, ya, diwakili sekali lagi oleh orang Majus, ya, saudara sekalian, ya. Jadi orang dari jauh bisa melihat begitu, ya, padahal tidak tahu apa-apa, tahu sangat sedikit tentang perjanjian lama, ya. Kontaknya juga cuma di Babylon, begitu kan, penuh dengan astrologi dan berbagai mitos begitu kan, dan ilmu sihir, meskipun ada astronomi juga di sana. Tapi toh Tuhan menuntun mereka sampai mereka bisa menemukan Yesus. Sehingga siapa yang tidak menerima kelahirannya adalah orang yang buta rohani. Kalau yang jauh bisa lihat, kenapa yang dekat tidak kelihatan? Ya, itu kan berarti bukan masalah Tuhan Yesus kurang jelas begitu loh. Ya, Tuhan datangnya sebagai bayi yang lahir di kandang domba sih begitu, ya. Kalau Tuhan lahir di istana, semua pasti tahu itu Mesias. Enggak, saudara sekalian. Orang Majus kok tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal mereka dari jauh begitu, ya. Nah, ini yang kita harus lihat betapa berbedanya sekali, ya. Kalau orang dari jauh, yaitu orang Majus, bisa menerima dan mengakui, mengapa yang dekat itu tidak? Tidak, saudara sekalian, ya. Ketika Yesus lahir, nggak ada yang peduli juga. Tidak ada ruangan bagi mereka di rumah penginapan. Kata firman Tuhan di Lukas, begitu, ya. Raja dunia Herodes merasa terancam. Ya, artinya memang ini semakin membuktikan kontras antara raja sejati, yaitu Yesus, anak Daud, Mesias, yang lahir di kota Bethlehem, kota Daud, dengan raja duniawi. Nah, saudara sekalian, dalam kondisi demikian, ya, apa yang kita bisa katakan? Penolakan manusia semakin meneguhkan kesetiaan Allah, ya, dan ketidaksetiaan manusia. Jadi Tuhan itu tetap setia menepati janjinya. Padahal Daud sudah mati, Salomo sudah mati, kerajaan sudah terpecah, Israel sudah dibuang ke Babel, balik dari Babel juga tidak semua balik, bangun bait Allah juga beda, zaman Esra Nehemia begitu, ya. Lalu ada 400 tahun kegelapan. Ya, pada satu titik mereka sudah krisis identitas, mengatakan begini, mungkin sudah selesai kali ya janji Tuhan pada kita. Israel itu sudah selesai. Sudah selesai. Dengan kita dibuang ke Babel, ya kita usaha balik bangun bait Allah, tapi nggak sama nih seperti zaman Daud. Jadi kayaknya kita sudah selesai. Di dalam keadaan putus asa, ya, Tuhan tetap ingat janjinya dan membangkitkan semangat mereka kembali. Begitu, ya.
dengan mengirimkan Yesus. Dan mengatakan, enggak, Tuhan belum selesai dengan Daud. Tuhan belum selesai dengan janjinya, Tuhan belum selesai dengan Israel. Anak Daud ini loh, saudara sekalian ya. Jadi Tuhan itu penolakan manusia cuman meneguhkan kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan tetap mengirimkan anaknya sebagai penggenapan janji pada Daud. Yaitu Mesias adalah keturunan Daud, dia adalah anak Allah, dan dia adalah Yesus. Tetap digenapi, sekalipun manusia itu tidak setia dan sudah melupakan. Ya. Nah, saudara sekalian, tentu dunia yang kita hidupi sekarang tidak makin gampang. Ada begitu banyak hal yang dulu kita bilang orang nggak berani lakukan, sekarang berani ya. Bahkan orang yang namanya Kristen berani lakukan hal yang dulu sangat-sangat tabu sekali. Ya, kita lihat di banyak kalangan, khususnya generasi muda. Saudara sekalian, ada banyak hal yang kita katakan sangat terlarang, ya, sangat tabu begitu ya, sangat berkontradiksi dengan Alkitab, tapi dengan casual dilakukan, ya, dilakukan oleh orang-orang generasi yang menyandang diri label Kristen begitu loh. Tetapi dalam keadaan sulit seperti ini, meskipun kita tergoda untuk down ya dan menyerah, saudara sekalian ingat Tuhan itu setia. Dia tidak lalai menepati janjinya. Bahkan ketika 400 tahun kegelapan, Israel sudah juga krisis identitas, nggak ada lagi nabi, ya, nggak ada lagi bait Allah seperti zaman Salomo, nggak ada lagi sistem korban persembahan yang benar begitu kan ya. Tetapi dalam kegelapan itu pun Tuhan tetap ingat ya, menepati janjinya. Nah, ini yang kita dihiburkan ya oleh kesetiaan Tuhan. Meskipun di tengah kegelapan ya. Dan kita melihat selain dua raja berbeda, ada dua respon yang sangat berbeda, saudara sekalian ya. Di ayat yang keempat, di ketiga dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kok terkejut begitu ya? Bukannya senang, tapi terkejut. Maka dikumpulkanlah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Saudara, orang Majus kan tadi bertanya, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Sebelum kita bicara soal sikap orang Farisi, ahli Taurat, dan Herodes, bintang ini apa saudara sekalian? Bintang Bethlehem, Bethlehem Star kita sebutnya ya. Itu ada hubungan dengan nubuat di dalam Bilangan 24 ayat 17. Yang berkata diantaranya, ini kutipan potongan ayat ya, bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Apa itu bintang Bethlehem? Saudara, bintang Bethlehem bukanlah peristiwa astronomi biasa. Ya, ada orang mengatakan, oh, itu pas Saturnus sama Neptunus itu satu sejajar begitu ya, jadi terang sekali. Saudara, ini bukan penjelasan sains ya. Ini bukan peristiwa alam biasa, peristiwa astronomi biasa begitu ya. Melainkan mujizat dari Tuhan. Karena bintang menuntun manusia sesuai kehendak dan waktu Tuhan. Biasanya kalau ada kesejajaran dua planet begitu ya, dan posisinya gimana, itu tidak menuntun kita kemana-mana. Itu hanya peristiwa alam biasa yang langka, mungkin 1000 tahun sekali, 500 tahun sekali, tapi nggak disebut menuntun manusia loh. Nah, kalau ini tidak boleh dikatakan sebagai suatu peristiwa alam biasa yang terjadi 1000-2000 tahun sekali. Nggak bisa. Kenapa? Karena bintangnya bisa menuntun manusia. Ini pasti adalah tindakan supranatural oleh Tuhan menggunakan sarana alat yang dimengerti oleh keterbatasan manusia. Jadi pertanyaannya, kenapa Tuhan nggak pakai nabi? Kasih tahu orang Majus. Kenapa Tuhan nggak kasih tahu dengan cara lain? Kenapa Tuhan pakai bintang dan intervensi Tuhan bikin bintang itu bisa menuntun mereka? Jawaban kita, karena Tuhan berbicara kepada manusia di dalam level dan konteksnya. Orang Majus itu apa konteksnya? Ilmu perbintangan. Jadi cara Tuhan bicara pada mereka yang paling jelas apa? Ya lewat profesi dan konteks mereka, yaitu perbintangan. Ya, saudara sekalian, ada orang kerja di bidang seni, Tuhan bicara dia lewat keindahan seni. Ada orang bekerja lewat di dalam bidang matematika, Tuhan bekerja dengan cara memperlihatkan keharmonisan, keindahan, kebenaran matematika. Ya, ada orang bekerja sebagai dokter. Tuhan memperlihatkan keindahan ciptaan Tuhan, yaitu tubuh manusia yang begitu kompleks dan bisa berfungsi karena ditopang oleh Tuhan. Jadi Tuhan memang berbicara kepada orang di dalam konteks dan profesi yang mereka mengerti dan bahasa yang mereka mengerti. Ya, jadi satu hal kita melihat di sini Tuhan melakukan akomodasi ilahi yang luar biasa, yang Calvin katakan divine accommodation. Tuhan adalah seperti orang dewasa
yang menjelaskan hal yang sulit kepada anak kecil, menggunakan istilah anak kecil, sehingga anak kecil itu bisa mengerti hal orang dewasa, kebenaran yang dimengerti oleh orang dewasa, meskipun di dalam keterbatasan dia. Di sini kita melihat sangat-sangat rendah hati, sangat bijaksana Tuhan kita berbicara kepada orang berbeda-beda, menggunakan cara berbeda-beda, sesuai konteks berbeda-beda. Supaya mereka menangkap pesan dari Tuhan. Termasuk orang Majus. Melalui bintang Tuhan bicara kepada mereka. Bintang menuntun mereka. Ya, nanti bintangnya bisa berhenti, begitu kan? Ini peristiwa supranatural, saudara sekalian, ya. Dan di sini kita melihat ada 3 macam reaksi, ya. Meskipun cuma 2 sih responnya, positif, negatif, begitu ya. Tapi dicatat secara detail ada 3. Yang pertama, kita sudah melihat orang Majus responnya positif, begitu ya. Rela mencari, bayar harga, menyembah Yesus. Saudara tahu kalau perjalanan zaman dulu kan beda ya sama sekarang ya. Kita kalau pesan tiket sekarang misalnya dari Baghdad ya terbang ke Yerusalem begitu ke Bethlehem itu juga nggak murah. Tapi zaman dulu kan sangat mahal. Jadi untuk orang Majus yang waktunya begitu lama mencari Yesus, itu mereka bayar harga mahal sekali ya. Bayar harga mahal sekali. Nah, tapi itu yang orang Majus lakukan ya. Itu reaksi respon yang positif. Tetapi kita melihat ada Herodes. Ya, sekarang dia kaget, terkejut, tapi kita tahu dalam hatinya dia marah dan mau membunuh Yesus. Itu respon Herodes, saudara sekalian ya. Dan kita juga tahu ada respon negatif lainnya, yaitu respon acu tak acu ya dari ahli Taurat. Mereka tahu nubuat firman. Jawab pertanyaan Herodes, di mana Mesias akan di mana raja di mana Mesias akan dilahirkan? Ahli Taurat tahu, saudara sekalian. Mereka bisa kutip Mika di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Tapi nggak bertindak. Ahli Taurat ini mereka tahu tetapi tidak bertindak. Ya, artinya mereka mengeraskan hati. Saudara sekalian, acu tak acu, marah begitu ya, bedanya kan tipis. Itu dua-dua adalah respon yang negatif ya terhadap kehendak dan rencana Tuhan. Nah, apa yang kita boleh pelajari ya? Kembali kita ingat Tuhan diterima orang jauh, ditolak orang dekat. Buat kita sebagai orang Kristen ini pelajaran yang sangat-sangat penting ya. Karena mungkin kita-kita yang sudah lama di gereja, sudah lama pelayanan, sudah terbiasa dengan ibadah dan berbagai kegiatan Kristen, saudara jangan-jangan kita sebenarnya tidak membuka hati selapang-lapangnya buat Tuhan. Ya, sehingga kehendaknya juga kita tidak terima 100%, pimpinan Tuhan juga kita tidak ikuti dengan segenap hati kita. Nah, itu yang menjadi sebetulnya suatu pelajaran refleksi buat kita. Tuhan bisa diterima orang jauh, tetapi Tuhan bisa diacuhkan dan ditolak orang dekat, begitu ya. Tuhan kok bisa dibenci orang dekat, diacuhkan orang dekat, ditolak orang dekat, begitu. Nah, ini kan menjadi suatu refleksi. Kita tahu kita milik Tuhan, keselamatan kita tidak akan hilang, begitu kan? Tetapi bagaimanapun kita perlu berefleksi bagaimana saya betul-betul hati saya tetap terbuka untuk Tuhan. Meskipun saya sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sampai dalam perjalanan saya mengikut Tuhan Yesus, saya dikuasai kepahitan, kekecewaan, sehingga tanpa sadar saya menutup ruang hati saya untuk Tuhan. Dan saya mulai berkata, Tuhan, percumalah melayani Tuhan, percumalah ikut kehendak Tuhan, saya juga hidupnya nggak berubah, lebih banyak kesulitan, banyak konflik, begitu kan? Saudara, jangan sampai itu perjalanan kita menjadi ke arah seperti itu. Ya, sehingga kita perlu berefleksi kembali dengan fakta di Matius 2 ini ya, bahwa Tuhan diterima orang jauh, tetapi ditolak orang dekat. Ya, sehingga semakin lama menjadi Kristen, sebenarnya kita semakin butuh melihat jelas seperti orang jauh, ya, orang baru begitu. Kadang orang sudah lama ke gereja, sudah lama melayani, saudara tanpa sadar kita jadi kehilangan kesegaran ya. Kehilangan kesegaran akan keindahan firman Tuhan. Beda dengan orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berapi-api, mereka semangat, mereka bisa melihat kehilangan keindahan itu. Maka Yesus mengatakan jangan hilang kasih mula-mula. Ya. Karena semakin lama kita menjadi orang Kristen, belum tentu kita semakin mengasihi Tuhan juga ya. Kalau kita tidak ingat kasih mula-mula ya. Betapa bahagianya dan sukacitanya orang Majus ketemu Yesus. Begitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat dan melihat Tuhan dengan kacamata orang jauh tuh ya, orang yang baru ketemu Tuhan Yesus kan, saudara kita akan terus bisa merasakan sukacita itu. Seperti pertama kali kita percaya. Lagu Amazing Grace, lagu yang terkenal itu ya, salah satu baitnya mengatakan,
meskipun kita sudah di sorga 1000 tahun, nggak akan kita bosan. Ya, nggak akan kita bosan nyanyi Amazing Grace. Karena anugerah Tuhan terus amazing meskipun sudah 1000 tahun di sorga. Nggak akan bosan. Begitu kan? Dan saya sudah percaya sekian lama kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya memikirkan keselamatan. Saya tetap tidak berhenti berdecak kagum. Ya, mengagumi anugerah Tuhan dibandingkan hari pertama saya percaya. Saya tetap kagum. Jadi grace itu selalu amazing. Begitu ya. Dia tidak menjadi membosankan, boring, atau tidak menjadi sesuatu yang menjadi sangat-sangat ya sangat plain, sangat biasa begitu ya. Saudara sekalian, kita perlu melihat dari kacamata orang jauh dan orang yang baru bertobat. Kasih mula-mula itu tidak pernah boleh dilupakan. Ya, suami istri juga begitu kok. Suami istri juga begitu. Sudah menikah 20-30 tahun, jangan sampai lupa kasih mula-mula pertama kali ketemu bagaimana, begitu kan? Itu yang bisa mempertahankan kualitas dan kasih dalam pernikahan itu. Jadi orang Majus mengingatkan kita, belajarlah melihat Tuhan dari kacamata orang jauh. Yang dengan sukacita mencari dan menemukan, menerima Tuhan. Jangan sampai kita kena sakit orang dekat. Yaitu sudah terlalu biasa dan kebal. Jadi tidak lagi amazed by grace, ya. Tidak lagi berdecak kagum, ya. Betul-betul merasa kagum dan bersyukur untuk anugerah Tuhan. Nah, saudara sekalian, orang ahli Taurat menyebutkan begitu kan ya, dengan akurat sekali di Bethlehem di tanah Yudea, menjawab Herodes. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Di sini dikatakan tempat kelahiran Mesias adalah Bethlehem, Yudea. Ya, Yudea itu provinsinya. Bethlehem itu kotanya. Ya, jadi nggak bisa salah. Nggak bisa salah ini, saudara sekalian ya. Kata-kata orang di Taurat ini mengutip Mika ini akurat sekali ya. Dan tanah Yehuda memang diasosiasikan dengan kerajaan karena Daud lahir di Bethlehem. Daud adalah raja yang berkenan di hati Tuhan ya. Meskipun bukan raja pertama Saul ya, tapi raja yang berkenan di hati Tuhan adalah Daud, dan Daud lahir di Bethlehem. Sebab itu Bethlehem ada di provinsi Yehuda, tanah Yehuda. Karena itu tanah Yehuda diasosiasikan dengan kerajaan Daud. Khususnya kota Bethlehem. Dan janji Tuhan digenapi tepat pada waktunya, persis dengan lokasi pilihannya. Ya. Dan yang membuat ini sama persis dengan apa yang Tuhan janjikan kepada Daud, bahwa raja ini adalah gembala. Gembala, saudara sekalian ya. Seperti Daud. Jadi Daud itu bayang-bayang Yesus. Mungkin kita tanya begini, seperti Samuel, Tuhan, Isai punya 8 anak, 7 gagah, ya. 1 itu masih kecil, ya, namanya Daud, anak ke-8. Mukanya kemerah-merahan, kerjanya mengembalakan kambing domba. Kok Tuhan pilih itu? Kata Tuhan pada Samuel kan, jangan kamu lihat penampilan luar. Manusia melihat di depan mata, Tuhan melihat hati. Itu benar, saudara sekalian ya. Hati Daud berkenan di hati Tuhan. Tapi satu lagi, ya, profesi Daud yang simpel sebagai anak gembala atau gembala junior itu adalah bayang-bayang panggilan tugas Mesias yang disebut anak Daud. Yaitu apa? Dia akan menggembalakan umatnya Israel. Ya. Jadi di sini klop ya. Matius menunjukkan kepada kita Yesuslah yang dimaksudkan oleh nubuat Mesias di dalam Perjanjian Lama. Mesias sebagai gembala adalah pemimpin dan pelindung umat. Ya, Mesias ini demikian ya. Dia keturunan Daud. Nah, saudara, sekali lagi signifikansi Bethlehem itu adalah kota Daud, menegaskan garis keturunan Mesias, karena Mesias disebut anak Daud. Bethlehem sendiri secara harafiah berarti Beth itu bayit, Lehem itu roti. Artinya the house of bread atau rumah roti. Kenapa? Karena dari rumah roti itu akan keluar roti hidup, the living bread, the bread of life ya. Saudara, ini sesuatu yang mulia ya, sesuatu yang mulia. Kenapa? Di sini kita melihat kerendahan dan kemuliaan Allah ada di tempat yang sama. Bagaimana, saudara sekalian ya? Bagaimana dua hal ini jadi satu dalam Yesus?
Kita tahu dua natur Yesus, Allah 100%, Allah yang mulia, ya, berdaulat, ya, maha hadir, maha tahu, maha kuasa, tapi dia juga manusia sejati seperti kita, terbatas, ya, kemudian bisa lelah begitu ya, perlu makan, perlu minum. Bagaimana kita bisa melihat sebetulnya peristiwa kelahiran Yesus ini, kita melihat kemuliaan Tuhan dan kerendahan hati Tuhan saat yang sama. Saudara, Yesus lahir di kota kecil. Dan di kota kecil itu dia lahir di Palungan, kandang binatang, ya. Dan dia lahir dalam kondisi miskin. Itu satu sisi. Ini kerendahan hati Tuhan. Tapi sisi lain, yang lahir itu raja kekal. Dikunjungi orang dari jauh, saudara sekalian ya. Sebenarnya terjemahan orang Majus meskipun nggak tepat, tapi secara tradisional orang mengatakan the kings of the east. Raja-raja dari timur. Kita sebenarnya tahu itu bukan raja ya. Kita tahu dalam pengertian dia imam. Tapi selama ini persepsi orang-orang Majus itu raja nunduk pada raja. Raja dari timur nunduk pada raja orang Yahudi, yaitu Yesus. Dan luar biasanya, Yesus yang lahir ini menjadi pusat perhatian sorga. Apa sorga maksudnya langit? Satu bintang. Bintangnya berhenti di tempat Yesus ada. Ya. Kemudian malaikat celebrate dan mengumumkan kelahiran Yesus. Jadi satu sisi Tuhan sangat sederhana, Tuhan sangat rendah hati, kondisinya sangat-sangat biasa. Ya. Tapi sisi lain Tuhan sangat mulia, bahkan benda langit dan penghuni langit, makhluk langit, surga yaitu malaikat, memperhatikan dan celebrate ya, merayakan kelahiran Yesus. Dan orang dari jauh, orang Majus pun merayakannya. Jadi kita melihat di dalam Yesus saat yang sama ada kerendahan, kesederhanaan Tuhan, dan saat yang sama juga ada kemuliaan Tuhan. Saudara, kita tahu hari ini kan Paus datang ke Jakarta ya. Dan yang menarik apa sih yang menjadi pusat perhatiannya? Kesederhanaannya ya. Naik pesawat komersial biasa ya. Mungkin duduknya ekonomi ya. Saudara boleh cek mungkin nanti ya. Kemudian sampai di sini naiknya naik mobil biasa begitu ya. Mobil ya Zenith biasa begitu ya. Untuk level internasional terlalu biasa begitu. Dan duduknya di depan. Duduk depan itu biasa pengawal ya. Kalau yang namanya tamu itu orang agung itu duduk belakang saudara sekalian. Dia duduknya di depan. Lalu tinggalnya bukan di hotel bintang 5 begitu kan ya. Tinggalnya di tempat biasa sekali. Itu kesederhanaan manusia, seorang pemimpin agama saja menjadi pusat perhatian ya. Saudara bisa bayangkan Allah ya, Tuhan Yesus, raja segala raja, lahir di kota yang sangat kecil ya, di tanah Yudea ya, kemudian di kandang binatang, begitu kan, lahir dalam kondisi miskin, luar biasa. Tuhan Yesus bisa pilih lahir di kota yang terkemuka seperti Roma, Alexandria, atau Yerusalem ya, kalau mau di Israel begitu kan. Tuhan Yesus bisa pilih lahir di istana, di rumah yang mewah, yang besar begitu kan. Dia bisa lahir dalam kondisi yang tidak terlalu miskin, kondisi yang normal dan wajar, middle class begitu kan. Enggak, saudara sekalian. Sebab itu kesederhanaan Tuhan yang kita rayakan setiap kali Natal seharusnya mengingatkan kita juga untuk punya hati dan hidup sederhana ya. Mungkin kita bisa hidup mewah dan kita mungkin merasa diri layak hidup mewah, tetapi saudara sekalian ingat, Tuhan yang begitu mulia dan ajaib pun datang melayani dalam kondisi sangat sederhana. Living simple by choice, begitu ya, dengan memilih sederhana. Itu sesuatu teladan yang istimewa ya. Ya bahkan seorang pemimpin agama pun bisa menyentuh ya perhatian banyak orang. Nggak tahu orang itu juga datang dari latar belakang agama apa begitu kan. Tapi semua memperhatikan kesederhanaan itu. Apalagi kesederhanaan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah pemilik segala sesuatu. Saudara, di sini kita melihat kemuliaan sejati dibungkus oleh kerendahan hati dan kesederhanaan. Maka Yesus berkata, kalau kamu mau jadi paling besar, paling mulia, kamu harus jadi hamba semuanya. Glory harus dibungkus oleh simplicity. Ya, di sini kita melihat luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus itu Allah yang mulia. Tapi dalam inkarnasinya, kesederhanaan, kerendahan hatinya sebagai manusia biasa menutupi kemuliaannya. Tapi Yohanes katakan, di situ kita melihat kemuliaan Allah. Ya. Jadi what is glory, saudara sekalian ya? Glory itu bukan pamer-pamer loh ya. Glory itu adalah
kualitas di dalam hati seseorang yang mulia, ya, yang sangat rendah hati dan ditutupi oleh kesederhanaan. That's true glory. Kita tahu ada anak-anak muda begitu ya, karena juga kemampuan orang tuanya flexing, saudara tahu flexing ya, menggunakan barang-barang yang mahal dan pamer di media sosial begitu kan ya. That's not glorious, saudara sekalian. Itu bukan kemuliaan sama sekali. Itu mendatangkan kecaman, mendatangkan cibiran, mendatangkan sindiran begitu ya. Dan bukan itu kemuliaan dimaksud oleh Alkitab. Kemuliaan sejati selalu dibungkus oleh kerendahan hati dan kesederhanaan. That's glory. Nah, ini yang kita mesti ingatkan pada diri kita, ajarkan pada anak kita, ya. Nah, kemuliaan sejati bukan pamer. Kemuliaan sejati justru dibungkus oleh kerendahan hati dan kesederhanaan. Nah, ini prinsipnya, saudara sekalian. Tuhan bisa memakai apa yang kecil dan nampaknya tidak penting untuk kemuliaan dan rencana agungnya, ya. Saudara sekalian, ketika Yesus mengajak murid-muridnya naik ke gunung, nanti kita akan sampai pada perikop itu. Sekejap mata Tuhan Yesus menyingkapkan sebetulnya apa sih dia begitu ya, sampai murid-muridnya ketakutan. Kemudian selesai, ya, mereka hanya melihat Yesus. That's glory, ya. Jadi Yesus katakan benar, barang siapa mau jadi terbesar, termulia, harus jadi hamba semuanya. Hamba semuanya. Kerendahan hati dan kesederhanaan. Servant of all. Nah, saudara sekalian, kemudian kita bertemu dengan satu sikap lagi dari Herodes. Selain dia membenci, marah, begitu ya. Apa yang kita lihat di sini? Pura-pura ya, ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, ini strategi licik Herodes ya. Gelap ini strateginya. Pertama, dia panggil Majus diam-diam. Nah, ini dia ya. Kenapa tidak panggil orang Majus terus terang di depan ahli Taurat? Ya, kenapa tidak panggil? Kok raja panggil diam-diam? Begitu berarti kan lewat pintu belakang. Kalau lewat pintu depan kan ketahuan ya. Berarti orang Majus dipanggil lewat jalur belakang. Nah, ini sudah nggak benar. Sudah gelap ini, saudara sekalian ya. Yang kedua, dia menunjukkan sikap takut dan curiga. Dia tidak percaya pada Yesus ya. Dan dia berusaha memanipulasi tanpa sepengetahuan rakyat. Jadi memang dia memanggil orang Majus dengan diam-diam untuk memanipulasi tanpa sepengetahuan rakyat. Dan dia bertanya dengan teliti tentang waktu kemunculan bintang itu. Saudara bayangkan ya. Ini kan kalau orang yang belajar Alkitab, waduh ini luar biasa. Ya, dia ingin tahu begitu ya. Dia ingin belajar sampai detil, dia mengumpulkan informasi, tapi sayang hatinya gelap. Jadi semua informasi ini adalah untuk rencana jahat dari hatinya untuk mencelakakan, membunuh Yesus. Ya, jadi dengan kata lain, Herodes itu berpura-pura tertarik demi keuntungan politis. Dan dia mengatakan kepada orang Majus, kasih tahu pada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini kan kalimatnya orang orang Majus ya. Orang Majus berkata, we have come to worship him. Ayat yang kedua. Herodes juga ngomong, supaya aku pun come and worship him. Begitu kan, datang menyembah dia. Wah, bahasa rohani bisa sama. Tetapi hati kalau gelap beda itu, saudara sekalian ya. Jadi kebohongan ini adalah sebuah kebohongan besar. Karena kita tahu niatnya adalah membunuh. Apa yang mesti kita waspada di sini? Penggunaan bahasa rohani bisa untuk tujuan jahat. Saudara, itu sebabnya dunia kerohanian sebagai orang Kristen, dunia pelayanan, sebetulnya selain dunia yang indah, itu juga dunia yang berbahaya. Karena kita menggunakan bahasa rohani. Bahasa rohani, ya saudara sekalian ya. Ada orang ya tidak mengasihi pasangannya, begitu ya. Tidak mengasihi pasangannya, tidak mengasihi anak-anaknya, meninggalkan pasangannya dan anak-anaknya, katanya untuk mengejar panggilan Tuhan. Bahasa rohani. Tetapi menutupi abuse dan juga neglect, pengabaian yang dia lakukan.
Nah, siapa yang paling pintar menggunakan bahasa rohani? Ya kita-kita yang sudah lama berkecimpung di dalam pelayanan, saudara sekalian. Kita terampil menggunakan bahasa rohani. Ada seorang saudara yang harus kita bantu, begitu kan ya? Tapi kita juga tidak mau membantu. Lalu kita berkata, sobat, Tuhan memberkati kamu. Bukan tidak boleh mengucapkan kalimat begitu, saudara sekalian ya. Tetapi kalimat rohani itu kalau untuk menggantikan ketaatan, itu kan tidak baik ya. Tidak baik. Sama seperti Saul begitu kan. Tuhan minta kepada dia, Tuhan perintahkan dia, kalau kamu ke Amalek, itu kamu mesti tumpah semuanya begitu ya. Termasuk kambing dombanya, ternaknya begitu kan. Kemudian Saul mengatakan, oh, saya kenapa tidak tumpah semua kambing dombanya? Saya mau simpan yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun mau kasih ke Tuhan. Kan Tuhan senang sacrifice. Tuhan pasti berkenan pada sacrifice. Saudara Samuel mengatakan, Tuhan tidak mau korban, Tuhan mau ketaatan. Herodes nggak taat, ya. Tapi dia gunakan bahasa rohani. Seolah-olah dia mau begitu datang menyembahnya. Nah, saudara, apa yang masih kita waspadai? Ya, misalnya istilah kehendak Tuhan, begitu ya. Saya mau begini, 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 ya. Ini kehendak Tuhan. Sebetulnya mungkin kehendak dia. Mungkin kehendak dia. Dan dia dengan sadar memanipulasi bahasa rohani untuk menutupi maksudnya. Ini kehendak Tuhan. Ada yang katakan, oh itu baik kok, itu baik ya. Kita acuhkan anak itu baik ya supaya dia berdikari. Saudara sekalian, kita kau istilah baik itu istilah yang indah ya, good begitu loh. Tapi ketika kita menggunakan bahasa itu juga untuk membenarkan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab, itu tidak baik. Atau happy, Tuhan mau saya happy kan? Tuhan mau saya happy toh. Salahnya apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah. Kan Tuhan mau saya bahagia. Kenapa saya nggak boleh ninggalkan pasangan saya? He wants me to be happy. Saudara, kita masih waspada dengan bahasa rohani. Kita belajar firman Tuhan, makin banyak tahu, makin banyak koleksi bahasa rohani kita. Tapi mari kita punya hati yang taat, hati yang rendah hati, dan terbuka pada Tuhan. Supaya kata-kata rohani itu jadi kenyataan. Bukan menutupi hati kita, ya. Seperti terjadi pada Herodes. Dan kita melihat ini, dia pura-pura, saudara sekalian, pada akhirnya ya. Herodes ini kita lihat di sini berperan sebagai apa? Firaun yang baru. Kenapa Firaun? Karena dia berusaha seperti Firaun yang lama membunuh Yesus yang kita sebut Musa yang baru ya. Jadi di Matius itu Yesus bukan cuma anak Daud tapi dia Musa baru. Musa baru ya. Sekali lagi seperti Herodes, seperti Firaun, dia mengulangi pola perlawanan terhadap rencana Allah dalam sejarah. Jadi sebetulnya there is nothing new ya. There is nothing new. Tidak ada yang baru dari evil. Jadi kalau orang kaget zaman sekarang kok orang jahat sekali begini-begini. Saudara, sebetulnya kalau belajar dari sejarah, tidak ada hal yang baru. Yang kita lihat jahat sekarang sudah ada sejak dulu begitu loh, ya. Jadi apa yang Herodes lakukan nampaknya kejam, tapi nothing new. Karena Firaun juga melakukannya untuk membunuh bayi-bayi laki-laki Israel yang lahir di Mesir begitu kan. Dan Herodes membunuh bayi di bawah 2 tahun. Asumsinya ya bayi laki-laki begitu ya. Raja kan pada waktu itu ya laki-laki ya. Nah, saudara, perlawanannya terhadap Mesias sudah dimulai sejak kelahirannya. Satu hal kita diingatkan ya, ketika Tuhan mulai menyatakan pekerjaannya di dunia ini, di situ iblis juga menyatakan pekerjaannya ya. Jadi ingat di sini di mana Tuhan bekerja, di situ iblis bekerja. Sebab itu Tuhan mengatakan pada kita, apapun yang kamu lakukan, berdoalah dan berjaga-jagalah. Ya, sebab lawanmu si iblis, Rasul Petrus katakan, itu seperti singa yang mengaum dan sedang mencari mangsa yang bisa diterkamnya. Ya, itu sebabnya dalam keadaan seperti apapun, jangan sampai kita lepas self-control. Jangan sampai kita lupa daratan. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Karena di mana Tuhan bekerja, di situ iblis bekerja. Karena itu Paulus pernah berkata, sesudah kamu berdoa untuk aku, sesudah kamu melakukan peperangan rohani, berdoa supaya tetap bisa berdiri teguh. Ya, karena sesudah peperangan, biasanya orang taruh senjata.
Ya, taruh perlengkapan senjata Allah. Nah, di situ mereka kena serang. Saudara sekalian, ada statistik mengatakan, di mana lokasi kecelakaan mayoritas paling sering terjadi? Apakah di persimpangan yang sangat sibuk? Ya banyak sih kecelakaan di persimpangan, karena siapa duluan jalan, kagok, ketabrak. Tapi mayoritas kecelakaan terjadi ketika pengemudi sudah mau sampai rumah. Karena ketika mau sampai rumah, dia rileks, dia merasa sudah tahu jalannya. Di situ kecelakaan terjadi. Ada seorang majelis bercerita, ya, yang pernah saya layani di gereja itu, anak saya mengalami kecelakaan 500 meter dari rumah. Karena malam hari dia pulang, sudah capek kerja, dan dia sudah sangat rileks, 500 meter lagi sampai ke rumah. Dia ketiduran. Dan mobil itu menabrak trotoar, copot bannya, saudara sekalian. Untung orangnya tidak apa-apa. Tapi mobil rusak berat. Karena dia ngantuk, masih injak gas. Sebab itu, mari kita mohon Tuhan, secapek apapun saya, selelah apapun saya, tolong saya jangan tertidur. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Itu kata-kata Yesus. Karena di mana Tuhan bekerja, di situ iblis bekerja, ya. Dan salah satu memang yang menjadi strategi iblis itu adalah kepura-puraan atau kemunafikan, ya. Karena sama. Kenapa orang pura-pura? Kenapa orang munafik? Itu adalah tipu daya. Dan tipu daya adalah modalnya iblis. Iblis nggak bisa apa-apa. Bisanya nipu. Saudara, iblis itu tidak bisa apa-apa. Karena dia mau apa-apain manusia dibatasi oleh Tuhan. Tapi satu hal yang memang naturnya dia adalah penipu. Deceiver. Ya. Senjata iblis paling pamungkas bukan membunuh orang. Bukan mencabut nyawa orang. Nggak bisa itu kalau Tuhan tidak izinkan. Tapi yang satu hal dia memang karena natur dia adalah menipu orang. Menipu orang. Ya. Jadi kita mesti waspada kepada pura-pura, kepada kemunafikan, karena kita sedang masuk dalam perangkap senjata iblis yang paling pamungkas. Dan karena itu, senjata orang Kristen cuma satu, kebenaran. Ya, senjata orang Kristen gak ada yang lain. Yang paling powerful adalah truth. Ya, saudara sekalian, kebenaran. Ya, segala yang Tuhan perintahkan, prinsip yang Tuhan ajarkan, sesuai dengan firman-Nya, itu senjata kita. Karena senjata iblis yang paling powerful adalah deceit, penipuan, maka senjata pamungkas kita mengalahkan tipu daya iblis adalah truth, kebenaran. Ya. Nah, orang Kristen yang berdasarkan kebenaran firman harus waspada terhadap tipu daya iblis yang seringkali menggunakan bahasa rohani. Gak apa-apa lah ya kita berdosa atau anugerah Tuhan cukup begitu ya. Gak apa-apa sesekali berdosa begitu kan. Gak ada efek kok. Gak ada efek. Ya namanya manusia pasti banyak salahnya. Saudara, kita masih waspada ya terhadap tipu daya iblis. Menguji motivasi dan hati dalam pelayanan harus selalu kita lakukan ya. Karena kepura-puraan dan tipu daya itu selalu mengintai kita sehingga setiap kali kita mendapat kesempatan melayani, mari kita menguji motivasi dan hati kita ya. Karena itu adalah apa yang seringkali menjadi target serangan iblis, motivasi kita. Dan sebaliknya, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh orang Majus, saudara sekalian, setelah mendengar kata-kata Raja Herodes itu, mereka melihat bintang yang mereka lihat di timur, mendahului mereka. Dan hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ini bukan peristiwa astronomi biasa ya. Ini peristiwa supranatural, saudara sekalian ya. Tuhan menggerakkan bintang, berhenti jalan, ikutin, itu sesuai kedaulatannya. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Saudara, bintang itu berhenti di atas tempat anak itu. Nah, ini konfirmasi Allah, ya. Konfirmasi Tuhan, kamu sudah jalannya benar, sekarang kamu menemukan yang benar, ya. Sukacita besar, mereka dikatakan mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bersukacita lah mereka, luar biasa. Karena pencarian anak mereka, pencarian kepada anak Allah, itu dikonfirmasi oleh Tuhan dan mencapai tujuannya, ya. Mereka masuk ke dalam rumah, saudara sekali lagi sebenarnya bukan kandang. Seringkali memang kita di gereja ya mau tidak mau ya dalam ornamen tradisional kita biasa kalau mendekorasi gereja di sini ada bayi Yesus, di sini ada Yusuf Maria, kemudian di sini juga ada gembala dan saat yang sama ada orang Majus. Sebenarnya orang Majus nggak ketemu gembala karena gembala melihat Yesus di kandang, orang Majus menengok bayi Yesus di rumah.
Mereka masuk ke dalam rumah, bukan kandang. Kandang itu yang lihat gembala. Tapi orang Majus berarti ada satu masa kira-kira ya Yesus mungkin sudah berusia 1 bulan sampai 2 tahun. Kita nggak tahu berapa persisnya ya. Kemungkinan bisa dikira-kira tapi nggak ada yang tahu pasti. Tapi memang yang pasti bukan nol, usia baru lahir itu bukan ya. Yang hadir di situ cuma gembala dan Maria Yusuf, kira-kira begitu ya. Nah, orang Majus mendapati bayi Yesus atau Yesus sebagai anak itu di rumah dan mereka sujud menyembah. Artinya apa? Mereka mengakui status khusus Yesus ya, bahwa dia bukan hanya manusia biasa melainkan anak Allah. Menyembah loh saudara sekalian ya. Bukan hanya memberikan hadiah. Mereka menyembah ya. Artinya ini bukan manusia biasa disembah ya, bukan bayi biasa begitu loh. Dan waktu mereka memberikan hadiah, hadiah itu pun bukan sekedar nilainya ya, tetapi artinya. Memberikan emas. Berarti kan emas itu lambang buat mahkota, buat kerajaan ya, pengakuan bahwa Yesus adalah raja. Mereka kan cari raja yang lahir di timur ya. Kemudian memberikan kemenyan. Kemenyan itu akan persembahan dupa untuk Tuhan, aroma. Berarti mereka mengakui Yesus sebagai Allah. Dan mur itu adalah untuk mengawetkan mayat. Berarti mengakui bahwa Yesus adalah raja yang datang, yang adalah Allah, dan raja yang datang untuk menderita dan mati. Jadi di tengah informasi teologi yang sangat minimal dari orang Majus yang hanya mengandalkan bintang, mereka kok bisa menangkap kebenaran esensial tentang siapa Kristus, khususnya aspek keilahiannya dan misinya ke dalam dunia. Ini luar biasa. Kalau bukan Roh Kudus nyatakan, nggak ada buku mereka, saudara sekalian. Nggak ada Alkitab komplit seperti kita. Nggak ada guru yang mengajarkan Bible study, ya, atau pemahaman Alkitab kepada mereka. Nggak ada. Betul-betul itu adalah pencerahan pekerjaan Roh Kudus. Sampai mereka bisa memahami identitas Yesus yang begitu dalam, kompleks, dan misterius, dan sangat tinggi begitu ya. Dia Allah, Raja yang datang untuk menderita dan mati. Ya, tidak lazim ya, tidak wajar bayi lahir kok dikasih mur, pengawet mayat. Nggak ada di antara kita ya, kalau diundang ke ulang tahun dari anak dari teman kita, saudara kita begitu ya, kita kasih dia hadiah untuk persiapan kematian. Tidak mungkin. Hadiah ini bukan cuma nilainya, saudara sekalian, bukan cuma membekali Yusuf Maria untuk kehidupan mereka. Ini simbolik atau melambangkan the truth, siapa Yesus. Nah, ini ironisnya. Ini ironisnya. Orang Majus, pengetahuan teologi minimal, jarak sangat jauh, kok bisa menangkap kebenaran yang sangat kompleks mendalam tentang Yesus? Ahli Taurat yang tahu Alkitab, punya pengetahuan segudang dari Kejadian sampai Maliaki, cari Yesus pun nggak mau. Dan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi Raja, begitu ya. Nah, momen ini adalah penggenapan Mazmur 72 dan Yesaya 60. Yaitu apa? Bangsa-bangsa akan datang menyembah Mesias. Israel, termasuk raja-raja asing, akan mengakui raja orang Yahudi. Yesus itu loh. Nggak usah tunggu raja lain. Yesus orangnya, Matius tegaskan ya. Nah, ini bayang-bayang misi universal dari Injil atau amanat agung. Orang dari jauh datang menyembah Yesus. Maka Injil harus dibawa ke seluruh dunia supaya orang datang menyembah Raja orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia. Nah, saudara sekalian, ini yang sangat mendalam ya, kalau kita melihat dari apa yang dituliskan oleh Matius ya dalam peristiwa ini. Tetapi sekali lagi, di mana Tuhan bekerja, di situ iblis melawan. Selalu demikian ya. Ada Herodes, begitu kan ya. Sekarang benar sekali saudara sekalian ya. Sesudah Yesus dilahirkan, orang Majus mengunjungi di rumah begitu ya. Kemudian memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia.
Saudara sekalian, malaikat intervensi kembali kepada Yusuf ya. Tuhan kembali menggunakan sarana mimpi untuk memberitahu Yusuf ya. Dan Tuhan sudah jelas memberikan peranan kepada Yusuf dan tanggung jawab sebagai apa? Sebagai penjaga dan pelindung bayi Yesus sampai usia tertentu. Itu peranan Yusuf. Itu berarti satu, dia masih jaga Maria. Yang kedua, dia masih jaga bayi Yesus. Itu dia harus. Peranan dia demikian. Saudara, mungkin dia bertanya begitu ya, anak saya ini bukan. Ini bukan anak saya. Ya, ini anak Allah yang ditaruh di rahim Maria. Jadi saya ngapain? Saya bukan bapaknya kok. Kamu adalah the protector, pelindung, and guardian, penjaga baby Jesus. That's your job. Itu tugasmu, itu responsibility kamu, itu deskripsi kamu dalam pelayanan. Apa tugas pelayanan kamu? Menjaga, melindungi bayi Yesus dan ibunya sampai usia tertentu. Orang harus jelas dalam hidup ini panggilan dan peranannya apa. Sehingga hidupnya tidak digunakan dan dibuang dengan sia-sia. Yusuf tidak umur panjang, kita tahu. Tidak lagi Alkitab menuliskan tentang Yusuf di halaman-halaman selanjutnya, terlalu banyak. Tetapi dia tahu tugas dan panggilannya sampai selesai. Dan kita lihat Yusuf. Maka Yusuf pun bangunlah, ayat 14, diambil anak itu, serta ibunya, malam itu juga. Malam itu juga. Ya, lalu menyingkir ke Mesir. Saudara, Yusuf orang yang luar biasa. Kita sudah belajar keluar biasaan dia dalam kesalehan, dalam ketaatan, dalam cintanya kepada Maria dan kepada Tuhan ya, dan kepada bayi Yesus begitu ya. Dia tidak menjamah Maria loh sampai Maria melahirkan Yesus. Saudara bayangkan, sudah melahirkan Yesus belum selesai juga ya. Sekarang dia harus membawa Maria dan Yesus mengungsi, tapi nggak pernah ketaatannya seperti menyeret-nyeret kaki. Itu betul-betul immediate, langsung malam itu juga, tidak tunggu besok. Kenapa ke Mesir? Saudara kembali ya, ini menggenapi nubuat di perjanjian lama. Mesir pada zaman Yakub adalah tempat perlindungan ketika bahaya kelaparan menimpa daerah itu sampai Yakub dan keluarganya terpaksa mengungsi ke Mesir, dan di situ ketemu Yusuf. Dari situ Israel menjadi bangsa yang besar karena ada Yusuf sebagai orang kedua terkuat setelah Firaun. Jadi secara historis Mesir adalah tempat perlindungan sementara untuk rencana Tuhan sampai matang dan dieksekusi. Maka ini terjadi juga di dalam hidup Yesus, saudara sekalian. Ya, ini menggenapi narasi Musa bahwa Yesus adalah Musa baru yang keluar dari Mesir. Nantinya begitu ya, dari Mesir kupanggil anakku. Dari Mesir kupanggil anakku begitu kan ya. Ayat 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, itu sebenarnya Israel ya. Israel, dari Mesir kupanggil anakku. Itu dong Israel. Kenapa buat Yesus? Di sini Matius mau menyatakan pada kita apa? Yesus adalah Israel sejati. Sekali lagi saudara sekalian ya, Yesus adalah Israel sejati. Israel yang lama sudah fail, sudah dibuang ke Babel, sudah krisis identitas, sudah nggak dikirimin nabi lagi. Tapi Tuhan nggak pernah lupa janjinya. Tuhan setia pada janjinya pada Daud. Sekarang ada anak Daud dan Israel sejati yang kepadanya dikenakan nubuat Hosea. Dari Mesir, kupanggil anakku. Dan siapa yang percaya pada Yesus adalah Israel sejati. Ya, karena Yesus seperti Musa, Yesus seperti Israel. Ya, Israel yang lama yang keluar dari Mesir secara harafiah sudah gagal. Tapi Israel yang baru ini, Israel sejati, berhasil. Ya, saudara, selain daripada aspek nubuat ini ya, satu hal yang kita belajar. Yesus pernah mengalami status pengungsi. Ya, pengungsi saudara sekalian ya. Dia mengidentifikasi dirinya dengan penderitaan manusia. Saudara, anak kalau sampai dibawa mengungsi karena kerusuhan, pembunuhan, peperangan, itu kasihan sekali, trauma ya.
Jadi kalau ditanya Yesus masa kecil mungkin nggak secara manusia ada trauma? Ya mungkin saja. Itu pasti malam itu bergerak ke Mesir. Kita nggak tahu dengan cara bagaimana. Ya pasti kan susah tidur. Bahkan seorang bayi kan susah, seorang anak susah tidur. Saya ingat malam-malam dibangunin ketika saya kecil begitu ya. Kenapa? Tetangga ada kebakaran. Padahal nggak dekat sekali begitu kan. Saudara bayangkan jam 3 dibangunin saya usia 5 tahun. Untuk nunggu di luar rumah takut apinya itu ditiup angin lalu ke rumah kita dan tetangga di kiri kanan kita. Saya masih ingat jam 2 apa jam 3 saudara sekalian. Nggak bisa lupa pengalaman itu. Saudara tanya, trauma nggak? Nggak sampai trauma bagaimana? Karena rumah kita nggak kebakar. Tapi Yesus secara pribadi kan dia yang diungsikan. Ya, dia yang diincar oleh Herodes. Tetapi di sini kita melihat, saudara sekalian, Tuhan Yesus sangat mengerti penderitaan manusia yang nggak jelas rumahnya di mana, masa depannya bagaimana, makan apa besok dia juga nggak tahu, tidur pun nggak nyenyak, begitu ya. Tuhan Yesus bisa mengerti itu loh. Dan itu sebabnya kita sebagai orang Kristen juga perlu sensitif, ya, perlu peka dan empati kepada orang-orang yang paling hina dan kecil yang kita tahu. Ya makan apa nggak jelas, tinggal di mana nggak jelas, begitu ya. Nasibnya berikutnya gimana? Kita tetap perlu dalam hati kita punya hati, ya punya ruangan untuk mereka-mereka ini. Karena Tuhan kita pun pengungsi. Pengungsi, saudara sekalian ya. Pengungsi di Mesir. Dan itu bagian dari rencana keselamatan kita loh. Dari Mesir ku panggil anakku. Akhirnya kembalilah Yesus setelah Herodes mati. Ayat 16, saudara sekalian. Kan Herodes marah begitu ya. Ketika Herodes tahu bahwa dia diperdayakan orang Majus itu, ya sangat marah. Sebelum kita bicara Yesus kembali dari Mesir, kita bicara tragedi di Bethlehem. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang diketahui dari orang-orang Majus itu. Tahu kebenaran firman Tuhan, tahu waktunya Tuhan menjalankan rencananya, kok malah dia melawan. Dengan demikian genap lagi firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratapnya amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, Herodes marah, merasa ditipu ya. Dia mau menipu, akhirnya dia yang ditipu. Orang yang mau membohongi Tuhan sebetulnya sedang ditipu oleh dirinya sendiri. Ya, mengapa dia merasa diperdayakan? Egonya terluka, kekuasaannya terancam. Berarti ada sesuatu di luar kontrol dan pengetahuan dia. Tapi hati Herodes sangat gelap, sehingga dengan pengetahuan firman di mana Mesias lahir, reaksinya sangat ekstrim. Dia suruh prajurit membunuh anak-anak yang tidak bersalah di bawah, yang berumur 2 tahun ya, 2 tahun ke bawah ya. Saudara, jadi kita tahu mungkin Yesus pada waktu itu ya, pada waktu itu mungkin Yesus sudah berusia antara 1 dan 2 tahun. Jadi Herodes kira-kira berpikir, saya kalau bunuh itu anak-anak 2 tahun ya ke bawah, 2 tahun dan 2 tahun ke bawah, aman nih ya. Kira-kira ya, pasti pasti nggak survive nih ya, nggak survive. Jadi sudah mungkin ada waktu kira-kira 2 tahun dari Yesus lahir di palungan sampai Herodes membunuh. Kira-kira. Ya. Kapan Yesus larinya, dibawa lari ke Mesir, kita nggak tahu. Kapan orang Majus kembali diam-diam lewat jalan lain ke Babilonia atau ya daerah situlah begitu ya. Kita juga nggak tahu. Tetapi itu waktunya 2 tahun ya. Peristiwa itu. Dan kekejaman Herodes konsisten memang dengan catatan sejarah tentang dia. Memang orangnya kayak begitu maksudnya, saudara sekalian ya. Dia sangat konsisten. Jadi nggak ada yang surprise tuh. Jadi kalau orang berkata Alkitab ini nyatetnya nggak ada. Enggak, saudara sekalian ya. Catatan sejarah mendukung apa yang Alkitab catat. Meskipun kita nggak perlu sejarah untuk validasi Alkitab. Tetapi catatan sejarah mengkonfirmasi, meneguhkan ya, maksudnya mengkonfirmasi, menambah keterangan apa yang Alkitab sudah tegaskan. Memang Herodes itu orang kejam, hatinya gelap. Jadi nggak ada di luar sana catatan sejarah mengatakan Herodes hatinya baik. Cuma waktu itu memang mungkin dia bagaimana, jadi salah pengertian. Alkitab berlebihan mencatat begini. Enggak. Herodes di dalam sejarah memang sangat kejam. Dan Matius mencatat sejarah, fakta sejarah. Maka kembali kita melihat ada penggenapan peristiwa yang memilukan tragedi di Bethlehem ini sebetulnya juga menggenapi Yeremia 31 ayat 15. Rahel menangisi anak-anaknya. Ini simbol kesedihan Israel. Saudara, kenapa Rahel bukan Lea? Karena Rahel adalah istri yang paling dicintai Yakub dan dia adalah ibu
ibu apa ya, istri yang dicintai Yakub yang namanya Israel. Ya, dan Israel jadi bangsa karena Yusuf, ya, karena Yusuf kan ya yang di Mesir. Yusuf itu anaknya Rahel. Jadi Rahel itu selalu dilambangkan sebagai ibunya Israel. Jadi kalau Israel itu anak-anaknya mati, yang nangis siapa? Ibu-ibu. Rahel, begitu ya. Rahel menangisi anak-anaknya. Nah, Matius melihat paralel kesejajaran antara tragedi masa lalu dengan Bethlehem, ya, dari zaman Yeremia khususnya. Saudara, satu hal kita lihat di tengah gegap gempita dan sukacita kita merayakan Natal, ada sisi lain dari Natal ya. Ada sisi lain. Ada penderitaan, ada air mata. Rencana Tuhan waktu digenapi seringkali dua sisi. Kita melihat juru selamat lahir, baik di palungan, mengasihi kita dengan lagu Natal yang kita semua sangat suka, dan saudara, Natal sangat kita nantikan. Saya pribadi sangat menantikan Natal. Ya, ya, saya tahu memang kita orang Kristen, Jumat Agung dan Paskah itu sentral iman kita. Tapi kita sebagai manusia di dunia sangat-sangat senang sama Natal ya. Tapi kita juga ingat Natal ada sisi lain, penderitaan dan air mata ya. Ini adalah bayang-bayang penderitaan Yesus untuk keselamatan kita. Evil selalu mencoba menggagalkan rencana Tuhan, tapi nggak pernah berhasil ya. Dengan tragedi pembunuhan. Tadi Herodes sudah pakai tipu daya. Orang Majus kasih tahu saya ya, kapan, di mana dia lahir, lokasinya. Nanti saya mau datang menyembah dia. Gagal, pakai tipu daya. Sekarang pakai pembunuhan, pembantaian anak-anak tidak bersalah, juga gagal. Saudara, evil tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah ambil break. Tapi dia nggak pernah berhasil menggagalkan rencana Tuhan. Malah yang terjadi, pembuat kejahatannya mati. Ya, 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Mereka, bukan dia loh ya, mereka. Nah, nama dari raja ini, Herodes, adalah Herodes the Great. Herod the Great atau Herodes Agung. Sejarah mencatat meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Jadi ada orang berkata begini, mungkin Yesus lahir besar sampai 2 tahun itu bukan tahun 0 loh. Kita nggak tahu. Ya, plus minus lah saudara sekalian ya. Kita nggak pernah mengatakan akurat tahun berapa, tahun berapa. Emang ada ahli yang berkata bahwa Yesus lahirnya 3 sebelum Masehi. Jadi waktu Yesus mencapai usia 33 tahun, peristiwa dia disalibkan itu tahun 30 Masehi. Silakan. Ada yang bilang tahun 29 karena Herodes Agung matinya umur 4 sebelum Masehi. Tapi Yesus lahirnya berarti kan 2 tahun sebelum itu. 6 sebelum Masehi. Nah, itu kata kita pusing ya. Kalau akurasi begitu ya. Silakan sejarawan berdebat, tapi kira-kira begitulah ya. Tidak ada yang menyangkal itu terjadi, dan terjadinya di sekitar tahun itu, plus minus 5 tahun ya. Saudara, malaikat Tuhan kembali muncul dalam mimpi kepada Yusuf ya. Diperintahkan untuk kembali ke Israel. Mereka yang ingin membunuh anak itu telah mati. Wah, ternyata Herodes nggak sendiri ya. Herodes nggak sendiri nih. Ada komplotan yang mau membunuh Yesus. Konspirasi yang kita tahu ini akan menjadi kenyataan nanti waktu Yesus disalibkan. Saudara, ini sebenarnya menggemakan Keluaran 4 ayat 19 yang mengatakan, Tuhan mengatakan pada Musa, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ya, jadi sekali lagi, Yesus mirip sekali sama Musa. Musa itu bayang-bayang Yesus. Ya. Karena itu waktu Harun dan Miriam, saudara-saudara kandung Musa berkata, kenapa Tuhan hanya bicara lewat kamu, nggak lewat kami? Tuhan juga bicara lewat kami, saudara-saudara kamu, kena kusta mereka. Loh, Musa itu apa hebat sekali? Masa saudaranya ngomong gitu aja kena kusta? Karena Musa melambangkan Yesus. Waktu Harun Miriam kata-katain Musa, saudaranya, mereka bukan katain Musa. Mereka mengata-ngatain rencana Tuhan lewat Yesus. Kena kusta dia, saudara-saudara kalian. Ya. Dan yang menyembuhkan, mendoakan kustanya Musa. Persis kayak Yesus menyembuhkan orang kusta. Jadi rencana Tuhan ya, bukan sesuatu yang jatuh dari langit hari ini ya. Itu semua sudah direncanakan setiapnya itu dengan setiap detail dengan sangat baik sejak lama, saudara sekalian. Tuhan itu nggak pernah kerja mendadak. Ya, dia merencanakan dengan baik dan indah. Bahkan ketika iblis mau melawan dia, nggak pernah berhasil. Termasuk detailnya hidup Yesus, Matius memperlihatkan. Maka genaplah firman. Maka genaplah firman. Tanpa Matius ngomong begitu pun kita bisa melihat persamaan yang sangat kuat dengan peristiwa di perjanjian lama.
Satu hal kita belajar, pimpinan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan, perlindungan Tuhan berkelanjutan dalam kehidupan Yesus ya. Tuhan melindungi anak-anaknya. Ini penghiburan buat kita ya. Dan saat yang sama Tuhan batasi si jahat. Herodesnya mati, saudara sekalian ya. Bisa mati juga pada akhirnya. Yusuf konsisten. Waktu disuruh ke Mesir, langsung. Waktu disuruh balik ke Israel, tetap. Kenapa? Dia sadar, tugas panggilan saya bukanlah kestabilan, bangun rumah di mana, tinggal di situ, nggak mau pindah-pindah lagi. Tugas panggilan saya, melindungi dan menjaga bayi Yesus sampai usia tertentu. Kemanapun Tuhan suruh saya, itu tugas saya sama. Orang harus jelas peranan dan tanggung jawabnya dalam hidup ini. Sehingga dia tidak usah kaget kalau ke sana, kemari, ke sana, kemari. Selama peranan dan tugas tanggung jawab itu dijalankan, dia on track. Dia nggak menyimpang. Dia nggak keluar rel, saudara sekalian ya. Maka ketaatan kepada Tuhan memberikan konsistensi hidup rohani di tengah perubahan situasi dan krisis. Waduh, pindah-pindah kan susah. Pindah-pindah itu susah, saudara sekalian ya. Dari Nazaret, suruh sensus ke Bethlehem. Melahirkan Yesus, nggak ada tempat. Melahirkan nggak lama, suruh lari ke Mesir. Mesir hidupnya bagaimana? Nggak kenal siapa-siapa. Nggak apa-apa, Tuhan pelihara, begitu kan. Balik lagi ke Israel. Baliknya ke Bethlehem. Baliknya nanti ke Nazaret, saudara sekalian. Bagaimana orang hidup pindah-pindah kayak gitu? Tapi Yusuf tetap lakukan itu dengan taat. Ketaatan memperjelas peranan, tugas, tanggung jawab kita apa. Sehingga kehendak Tuhan nggak bikin kita bingung. Pak, kapan kita tahu ya? Kapan mesti pindah? Kapan mesti menetap ya? Apa peranan dan tugas tanggung jawab kamu? Kalau tugas tanggung jawab kita adalah pelindung penjaga bayi Yesus seperti Yusuf, ikutlah di mana Yesus bisa terlindungi. Kalau dia bisa terlindungi di Mesir, itu pelayanan kamu. Kalau dia bisa terlindungi di Israel setelah Herodes mati, itulah pelayanan kamu. Apa identitas, tugas, tanggung jawab pelayanan kita, panggilan kita? When we are clear about that, we know God's will. Kita tahu kehendak Tuhan. Saudara sekalian, ada ancaman baru lagi. Ya, kita melihat ya. Arkelaus. Arkelaus disebutkan di sini ayat 22 ya. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Saudara sekalian, waktu Herodes mati, Romawi bilang, kamu tidak punya anak yang bisa mewarisi kamu. Anak kamu ada beberapa. Nanti kalau dikasih ke satu, yang lain ribut. Kalian berontak. Bagi rata. Begitu ya. Daerah Yerusalem, Bethlehem, tatonya ke tangan yang anak Herodes namanya Arkelaus. Arkelaus memerintah bagian selatan yang mencakup Bethlehem, Yerusalem, Idumea, dan sebagainya. Kalau balik ke sana, dibawa Arkelaus. Arkelaus itu kejam sekali. Saking kejamnya, digulingkan tahun 6 Masehi, saudara sekalian. Ya. 6 Masehi loh ya, bukan 6 sebelum Masehi. 6 Masehi. Saking kejamnya. Dan Yusuf itu, saudara sekalian, nggak berani. Jadi Yusuf ini nggak berani bukan karena dikasih tahu Tuhan, tapi pakai common sense. Common sense itu termasuk anugerah umum Tuhan. Kalau kita tahu di depan ada mara bahaya, masa kita ke sana bawa anak kita? Itu common sense ya. Jadi kita nggak bisa membuang common sense begitu ya. Kita harus juga menggunakan common sense. Apakah bijaksana membesarkan anak Yesus, sang anak ini yang masih kecil di kota Bethlehem? Nanti kalau dia dengar berita, oh ini yang dulu kabur ya zaman papa saya, ini sekarang balik ya saya akan bunuh. Itu gimana? Anak kan trauma. Itu common sense. Dan Tuhan mengkonfirmasi ya, diperingati dalam mimpi begitu ya. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Saudara, berdasarkan track record Arkelaus, membesarkan Yesus di Yudea, Bethlehem, Yerusalem, dan daerah sekitarnya, membawa resiko. Ingat ya, Yusuf jelas panggilannya. Bukan di mana saya suka tinggal. Di mana bayi Yesus terlindungi dan terjaga. Aku harus jelas panggilanku. Meskipun aku suka Bethlehem, aku kenal banyak orang di sana, aku punya banyak social network di sana, komunitas Maria di sana, temannya banyak. Tapi Tuhan tanggung jawabku sebagai kepala keluarga adalah melindungi bayi Yesus. Apakah aman buat bayi Yesus? Buat anak Yesus, sang anak ini ada di Bethlehem? Tidak. Kalau gitu nggak boleh Bethlehem. Itu kehendak Tuhan jelas. Mencari kehendak Tuhan
Tidak semisterius yang kita bayangkan. Kalau kita jelas panggilan kita loh, dan peranan kita. Nah, Allah kembali memperingatkan Yusuf dalam mimpi. Jadi, Tuhan itu nggak pernah berhenti bicara. Kita pakai common sense, kita jelas panggilan kita. Pasti Tuhan bicara. Nggak mungkin kita disuruh meneka-neka kehendaknya, saudara sekalian ya. Kita dibikin bingung seperti tebak manggis gitu. Apa kehendak Tuhan ya? Nggak perlu. Nggak, Tuhan bukan pimpin kita kayak begitu. Tuhan pimpin kita dengan jelas, step by step, nyatakan pada kita. Yang pasti kita mesti jujur. Panggilan tugas kita apa? Ya. Saudara sekalian, setiap orang di gereja ada tugas panggilannya masing-masing ya. Setiap kita ada ya. Ketaatan bahkan dalam hal kecil akan membuat kita melangkah sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita tuh jelas panggilan kita dan kalau kita taat, maka kita namanya berjalan dalam kehendak Tuhan ya. Meskipun kita ada kelemahan ya, bisa keliru, tapi on track ya. Kita tuh nggak keluar dari jalur. Maka diputuskan Yusuf Maryam pindah ke Galilea. Sebenarnya dari Galilea ini bukan daerah Galilea di daerah apa, saudara sekalian? Galilea dibagi ke anaknya Herodes namanya Antipas. Ya, memang nggak baik juga orang ini, tapi nggak kejam. Bukan tukang jiksa orang, saudara sekalian. Bukan emosi main bunuh orang dengan kuasanya, enggak. Jadi Yusuf Maria merasa ini lebih aman buat bayi Yesus, buat anak Yesus ya. Jadi Galilea tidak setenar Yudea ya. Tapi nanti karena Yesus besar di situ, dia akan menjadi pusat pelayanan Yesus ya. Kita tahu Yesus itu nanti besarnya di Nazaret, maka dia bukan disebut orang Bethlehem tapi orang Nazaret ayat 22, 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara, ini sedikit aja peta ya untuk kita. Jadi ketika Herodes mati, ini untuk Arkelaus. Di sini ada Yerusalem, di sini ada uh, Bethlehem ya. Di sini ada Bethlehem nih, saudara sekalian ya. Sini ada Yerusalem. Ini buat Arkelaus. Arkelaus orangnya kejam. Jadi Yusuf dari Mesir nggak mau ke sini. Dia terus jalan ke Galilea. Galilea kota yang terkenal adalah Nazaret di sini ya. Anak satu lagi yaitu Filipi dapat Kaisaria Filipi sini ya. Dikasih tahu Filipi, dikasihkan ke Filipi ini, saudara sekalian ya. Uh, sehingga kita tahu bahwa ini semua dibagi-bagikan. Sorry, ini daerah Filipi ya. Kepada anak satu lagi ya, dinamai nama dia Kaisaria Filipi. Jadi Yesus besarnya di Galilea ya, di kota Nazaret. Pelayanannya dekat danau Galilea. Di sini dia mujizat menenangkan angin ribut, ya berjalan di atas air, semua di sini, saudara sekalian ya. Karena itu pimpinan Tuhan. Dia nggak besar di Bethlehem meskipun lahir sana untuk menggenapi nubuat ya. Dia anak Daud, dia Mesias, dia raja ya. Tetapi dia besarnya di Nazaret. Maka dia dikenal sebagai orang Nazaret. Dan kita disebut agamanya Nasrani. Itu sebabnya kita sebutnya Nasrani ya. Yusuf membawa keluarganya ke Nazaret dan ternyata Yusuf Maria itu orang Nazaret aslinya. Kalau lihat Lukas 1:26, mereka itu orang Nazaret. Menarik saudara sekalian ya. Ternyata pimpinan Tuhan balik ke sana. Melewati banyak muter-muter balik ke sana. Maka dia disebut orang Nazaret. Begitu ya. Saudara, mungkin ada orang nanya, mana ayatnya? Maka terjadi genaplah firman yang disampaikan para nabi, ia disebut orang Nazaret. Coba lihat di Alkitab kita. Ayatnya dari mana? Nggak ada. Berarti penggenapan ini bukan ayat, tetapi tema para nabi. Ya. Jadi Matius itu dipakai Tuhan menuliskan dengan sangat dinamis. Ada penggenapan ayat harafiah, ada kutipannya, ada penggenapan teologi. Nazaret adalah contoh penggenapan teologi para nabi. Bukan ayat spesifik di perjanjian lama. Ya. Tapi kenapa Nazaret penting, saudara sekalian? Yang pertama, Nazaret, netzer, ya, berarti tunas atau cabang. Kan ada istilahnya, sebuah tunas akan tumbuh dari Isai, dari Daud, ya. Netzer, yaitu berarti tunas. Cocok itu Nazaret. Ya. Dan Nazaret itu kota hina. Aduh, orang kalau dari Nazaret, saudara sekalian ya, berarti kelasnya kelas 2. Kalau Bethlehem biar kecil, kota Daud. Yerusalem lebih mantap lagi. Ya, kota Daud, benar-benar kota Daud tuh ya, disebutnya ya. Zion begitu kan. Nazaret. Waduh, sampai Nathanael bertanya begini di Yohanes 1. Emang ada hal yang bagus dari Nazaret? Orang yang pembohong, tukang berantem, tukang tipu, begitu ya. Kok Yesus Mesias besarnya di situ?
Nah, itulah kerendahan hati dan kehinaan juru selamat kita. Tumbuh besarnya di antara kalangan terpinggirkan yang memang tidak baik reputasinya. Maka ini menggenapi Yesaya 53. Asal-usul Mesias itu, hamba Allah yang menderita, semaraknya pun tidak ada. Rupa pun tidak, sehingga kita memandang dia pun, aduh, kusem amat begitu ya, kumel amat Mesias kita. Kok nggak sama sekali nggak bagus, nggak mulia, nggak bercahaya. Kok jelek sekali begitu ya asal usulnya sampai seperti itu. Kenapa? Sebabnya Tuhan Yesus besar di Nazaret dan dikenal bukan sebagai orang Bethlehem, tapi orang Nazaret pada lahirnya di Bethlehem. Maka ini menggenapi nubuat tentang Mesias yang ditolak dan dihina, saudara sekalian ya. Saudara, sebagai kesimpulan ya, apa yang kita bisa pelajari? Saudara, Yesus adalah penggenapan rencana Allah. Semua peristiwa dalam hidupnya, kelahirannya, pelariannya ke Mesir, pengungsiannya ke Mesir, begitu ya. Besarnya di Nazaret, semua itu rencana Allah. Tidak ada detil dalam hidup Yesus yang bukan rencana Allah. Artinya apa? Allah setia kepada kita. Dan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi mari kita percaya kepada dia, setia kepada dia, terus ikut dia. Karena kemana lagi kita mau pergi, saudara sekalian? There is nowhere else to go. Jesus is the only way. Dialah Mesiasnya. Nggak usah cari yang lain, dan nggak ada alternatif yang lain. Ya, rencana keselamatan Allah berjalan sesuai kehendaknya, sekalipun banyak usaha si jahat menggagalkan. Jadi, kita hidup selalu setia dan percaya kepada kedaulatan Allah. Yang kedua, belajar dari Yusuf, belajar dari orang Majus, belajar dari Maria, taat, menyembah. Ya, kita tidak mau ikut Herodes, kita nggak mau ikut ahli Taurat. Ya, selalu melawan, tahu benar tapi acuh tak acuh. Saudara, bukan dua sikap itu menyenangkan Tuhan. Respon yang tepat kepada Yesus yang Allah yang begitu mengasihi dan setia kepada kita adalah taat. Simply obey, ya. Dan kalau bisa taat immediately, jangan tunggu begitu ya. Kalau bisa taat itu segera. Dan jangan lupa saudara sekalian, Yesus adalah kabar baik atau Injil untuk semua bangsa. Ketika kita bicara orang Majus yang menerima, ini menunjukkan seluruh bangsa. Itu adalah target Injil, ya. Pilihan Nazaret menegaskan kerendahan hati Mesias. Siapapun tidak ada yang di luar jangkauan anugerah Tuhan. Yang paling kaya sampai paling miskin, Israel sampai ujung bumi, begitu ya. Pria, wanita, orang paling tua sampai anak paling kecil, bayi sekalipun, semua bisa dijangkau oleh Injil anugerah Tuhan. Nah, biarlah kita boleh semakin menghargai ya akan Yesus Tuhan Juru Selamat kita, semakin taat, semakin menghargai panggilan kita sebagai saksi-saksi Injil dalam dunia ini. Oke, saudara sekalian, demikian Matius 2 ya untuk kita pada malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada Pak Henry ya.